Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Faisal. Dalam video pembelajar ini saya ingin sedikit menjelaskan di dalam dunia properti itu ada namanya istilah-istilah yang wajib atau perlu kita pahami, ya. Jadi marketing properti itu harus hafal nih beberapa istilah yang nanti mungkin akan ditanyain sama konsumen gitu kan. Jangan sampai istilah-istilah ini teman-teman marketing yang baru, ya, yang baru terjun di dunia marketing properti itu tidak paham dengan istilah-istilah ini, ya kan. Apa aja sih istilah-istilahnya? Itu yang pertama, properti itu sendiri gitu kan. Apa sih properti gitu kan? Nah, properti itu berupa tanah atau bangunan serta tanah dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah atau bangunan yang dimaksudkan. Jadi properti itu tanah gitu kan, untuk tanah dan bangunan, dan di situ di dalamnya itu ada prasarananya gitu kan, sarana dan prasarana penunjang yang tidak terpisahkan dari bangunan itu sendiri atau kawasan itu sendiri gitu kan, ya. Jadi properti itu berupa tanah atau bangunan gitu kan, di dalamnya itu terdapat sarana dan prasarananya gitu kan, itu properti gitu kan, ya. Terus yang selanjutnya itu ada istilah namanya kafling gitu kan. Apa sih kafling gitu kan? Ya, kafling itu bagian tanah yang sudah dipeta-petakan gitu kan dengan ukuran tertentu gitu kan. Ya, jadi ada tanah nih berapa hektar gitu ya. Nah, dalamnya itu udah dipeta-petakan gitu kan dengan ukuran tertentu. Misalnya untuk dunia properti itu kan ada ukuran 60 meter persegi, jadi dipeta-petakan gitu kan dengan ukuran-ukuran tertentu gitu kan, ya. Kafling itu, contoh kafling itu banyak gitu kan. Contoh kafling buat villa gitu kan, contoh kafling buat ruko gitu kan, kafling buat rumah atau kafling serbaguna. Nah, kafling serbaguna itu bisa contohnya untuk kafling perkebunan, persawahan, peternakan dan lain-lain gitu kan. Ya, itu istilah kafling. Selanjutnya itu PPJB, ya. Ini penting. PPJB itu apa sih gitu kan? PPJB itu istilahnya itu perjanjian pengikat jual beli gitu kan. Merupakan jaminan hukum pada saat membeli tanah atau bangunan gitu kan. Jadi PPJB itu dikeluarkan perjanjian hukum dikeluarkan dari developer untuk konsumen gitu kan, ya, sebagai bukti bahwa konsumen itu telah membeli tanah atau bangunan gitu kan, properti itu ke developer gitu kan. Itu ada namanya perjanjian pengikat jual beli gitu kan, atau namanya istilah itu PPJB gitu, ya. Terus selanjutnya itu ada namanya istilah itu SHM, ya. SHM itu sertifikat hak milik gitu, adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atau pemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu gitu kan, ya. Jadi itu udah sertifikatnya itu udah milik si konsumen sendiri gitu kan, di atas nama konsumen sendiri, dan itu dikeluarkan oleh BPN, itu udah diakui oleh negara gitu kan. Jadi SHM itu dikeluarkan oleh BPN, itu Badan Pertanahan Negara gitu kan. Jadi udah resmi, dan itu sertifikatnya udah atas nama konsumen itu sendiri gitu kan. Jadi itu udah apa namanya, udah paten, udah apa namanya, udah resmi gitu kan, ya. Oke, selanjutnya itu SHGB atau HGB gitu kan. Nah, HGB itu apa sih? Ya, sertifikat hak guna bangunan gitu kan. Jadi hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah bukan miliknya sendiri gitu kan. Jadi SHGB itu masih namanya itu kalau misalnya kita di dunia properti gitu kan, itu masih nama atas nama developer, jadi bukan pemilik tanah, pemilik rumah sendiri gitu kan. Masih SHGB, masih HGB
si hak guna bangunan gitu kan. Nah itu ada masa perpanjangan itu masanya itu maksimal itu 30 tahun gitu kan, dan untuk perpanjangannya sendiri itu selama 20 tahun maksimal ya. Jadi kalau SHGB itu ada masanya, ada masa apa namanya istilahnya masa berlakunya lah gitu, masa berlakunya. Jadi sertifikatnya itu masih atas nama developer, bukan pemilik rumah itu sendiri gitu kan. Nah dan itu ada masanya itu kan, maksimal itu masanya 30 tahun, dan untuk perpanjangnya itu maksimal 20 tahun ya. Itu terus selanjutnya itu AJB ya, ini penting banget. AJB itu langkah awal yang konsumen harus ini gitu kan, jalanin gitu. AJB itu akte jual beli gitu kan, adalah bukti otentik yang sah untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan yang membuat AJB itu pejabat umum berwenang seperti PPAT gitu kan. Jadi akte jual beli, jadi itu langkah awal gitu kan. Kalau kita membeli tanah abda atau bangunan itu harus ada namanya akte jual beli gitu kan, bukti gitu kan, bukti yang sah gitu kan, bahwa kita itu telah membeli itu kan tanah atau bangunan itu kepada developer gitu kan ya. Jadi mungkin itu salah satu istilah-istilah yang mungkin nanti teman-teman marketing akan temukan gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa paham dengan istilah-istilah yang sering nanti akan diucapkan oleh konsumen atau ditanyakan konsumen gitu kan, terkait dengan properti ya. Oke, itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.